Nah sekarang saya ingin masuk ke dalam kisah lain di dalam Al-Quran yang secara jelas juga menunjukkan adanya apa yang dapat kita sebut sebagai kegaiban. Yaitu masa di mana ketika seseorang atau sekelompok orang itu diputus hubungannya dengan masyarakat sekitarnya, dengan lingkungan sekitarnya. Lalu identitasnya dihilangkan, dikaburkan, digelapkan. Untuk tujuan-tujuan pertama penyelamatan misi, kedua penyelamatan orang itu, kemudian tujuan untuk kondisikan ya, syarat-syarat tertentu agar ketika seseorang ini atau kelompok itu kembali ke dalam situasi normal dan dikenali orang, itu keadaan bisa lebih baik. Ada suatu penyelamatan di situ. Nah, contoh diantaranya adalah kisah Ashabul Kahfi. Yang apabila kita baca kisah ini, kita akan melihat bahwa pertama-tama Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Kahfi sudah mengatakan, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu, yaitu ashabul kahfi, kisah ashabul kahfi, dan yang mempunyai raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Allah ingin mengatakan bahwa kisah ashabul kahfi bukan sesuatu yang hebat. Padahal bagi kita ini kisah luar biasa, hampir-hampir nyaris tidak masuk di akal orang. Nah ini artinya akal orang ini sendiri perlu dibina, perlu dibimbing, perlu dikembangkan sedemikian sehingga dia mampu menerima hal-hal yang lebih ajaib daripada ini. Karena Allah mengatakan bahwa inna ashabal kahfi am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira ini ashabul kahfi dan raqim dan kisah Raqim itu adalah suatu yang mengherankan dari tanda-tanda kami yang hebat dan ajaib? Enggak. Biasa saja. Allah bisa melakukan itu, bahkan lebih menakjubkan dari itu, lebih mengherankan dari itu, dan seterusnya. Kisah Ashabul Kahfi sesungguhnya adalah kisah tentang al-fityah. Fityah di dalam Al-Quran ini maksudnya adalah sekelompok remaja. Sekelompok pemuda yang ketika itu hidup di zaman di mana kekuasaan itu begitu bengis, represif, dan mempersekusi semua orang yang berusaha untuk melakukan perubahan atau yang melakukan perlawanan terhadap rezim yang represif tersebut. Allah mengatakan, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah tatkala para pemuda, sekelompok pemuda mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan ini." Sekelompok pemuda yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa mereka tidak mungkin melawan kezaliman yang ada. Betapapun usaha telah mereka lakukan, tetapi kezaliman ini telah jadi begitu bengis, begitu hegemonik, dan begitu mudah, begitu sensitif, begitu mudah tersinggung, begitu kalau zaman sekarang itu istilahnya begitu parno terhadap situasi apapun yang terjadi di masyarakatnya. Kelompok pemuda ini tidak ingin jelas ikut dalam kemusyrikan, kezaliman, penindasan yang terjadi itu. Tetapi juga pada saat yang sama tidak mampu mengubah situasi yang ada. Lalu mereka bergerak bersembunyi dari keadaan atau bergerak mengisolasi diri dan menyembunyikan diri mereka ke suatu gua. Jadi ini adalah suatu hal yang bukan saja aib, jelek, seperti kata sebagian orang, wah pengecut. Enggak. Ini justru sunnah
yang biasa dilakukan oleh manusia-manusia beriman sebelumnya. Ya kan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah, lalu Allah memberi tambahan petunjuk kepada mereka. Surat Al-Kahfi, Allah ayat 13, Allah berfirman begini, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita ini dengan benar. Artinya ini bukan cerita sekedar cerita, ini cerita benar adanya. Cerita punya haqqaniyah, punya realitasnya, punya faktualitasnya, punya basis objektifnya. Sesungguhnya mereka, kisah itu yaitu tentang sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Fityatun itu jamak dari fata. Fata jamaknya fityah. Fata adalah pemuda. Fityah artinya pemuda-pemuda, kalangan remaja. Yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jadi sekelompok pemuda ini beda dengan yang saya ceritakan sebelum-sebelumnya tentang Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sebetulnya kisah yang sama juga terjadi pada Nabi Yunus, tapi kita terlalu panjang kalau kita ceritakan mereka semua, atau mungkin kalau ada waktu kita juga bisa kisahkan. Dan nabi-nabi lain, Nabi Ibrahim juga memiliki masa kegaiban meskipun sangat sebentar, yaitu ketika beliau memecah patung-patung lalu pergi atau menghindar dari keramaian, menyembunyikan diri dan seterusnya. Yang intinya yang ingin saya katakan bahwa kisah Ashabul Kahfi ini bukan seperti sebelum-sebelumnya di mana mereka punya tugas khusus untuk menyelamatkan manusia atau kaumnya. Enggak, ini sekedar fityatun amanu bi rabbihim. Sekelompok remaja yang beriman kepada Tuhannya dan ingin Allah mengamankan mereka dari kebengisan rezim yang ada. Cuman sampai di situ aja. Jadi ingin tetap beriman pada satu sisi, tapi mereka di sisi yang lain khawatir kebengisan rezimnya akan binasakan mereka atau minimal membuat mereka kesulitan dan memaksa mereka untuk kembali kufur. Ini mereka tidak mau. Maka Allah melakukan apa yang kita anggap sebagai ajaib, yaitu fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Jadi di ayat 10 tadi sudah saya baca, kita berbicara tentang idh awal fityatu ilal kahf, yaitu sekelompok orang masuk ke dalam gua untuk mencari tempat perlindungan, untuk berlindung dari represi kekuasaan yang ada, persekusi kekuasaan yang ada, dan lain sebagainya. Lalu mereka berdoa dan seterusnya sudah saya bacakan. Lalu apa? Fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kata Allah, kami tutup telinga mereka. Dharabna ala adhanihim. Ini kata dhoroba dalam bahasa Arab ini punya banyak makna. Jadi luar biasa sebetulnya istilah-istilah yang digunakan, kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran. Bagaimana orang tidur? Di sini disebutkan bahwa tidur itu ternyata ada hubungannya dengan, dan ini ada tafsir yang mencoba untuk menjelaskan sisi ini. Bahwa tidur itu ternyata ada hubungannya dengan hilangnya kebisingan dalam pikiran kita. Kalau kita menghadapi kebisingan, dan kebisingan itu konon katanya noise itu can be internal and external. Apabila dalam masa kita sebelum tidur itu ada kita mengalami kebisingan, baik internal maupun eksternal, maka kita akan kesulitan tidur. Oleh sebab itu tidur terkait erat dengan telinga. Dalam hal ini adalah kesenyapan, kesunyian. Makanya orang kalau mau tidur cepat harus dalam situasi yang senyap dan sunyi, dalam hening, maka cepat. Di sini Allah menunjukkan bahwa kami tutup telinga mereka. Artinya tidur itu juga ada kaitannya dengan telinga, bukan hanya dengan mata. Banyak orang tidur, cuman matanya aja, tapi sebetulnya bukan tidur, itu tidur ayam misalnya. Tapi telinganya mudah terbangun. Ini salah satu penjelasan yang kebetulan saya baca di tafsir-tafsir yang ada. Dan memang menarik sebetulnya kalau kita amati tentang ilmu tidur ini sampai sekarang, sampai detik ini. Saintis-saintis itu masih menganggap bahwa tidur itu sebuah misteri. Dan
Mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Artinya tidak terkena kantuk dan tidak terkena tidur. Apa maksudnya kantuk? Ini sampai sekarang saintis belum bisa menjawab. Apa itu sinat? Apa itu gejala orang sebelum tidur? Persisnya simptom-simptom apa yang menghampiri seorang yang dalam keadaan ngantuk gitu. Apa bedanya itu dengan orang sakit, lemah? Ya, apakah tidur yang wajar itu mengalami kelemahan dulu dan sebagainya? Ternyata ilmunya masih masih jauh ini ceritanya. Bahkan ini belum masuk ke dalam mimpinya. Jadi sina wan naum artinya kantuk dan tidurnya saja masih kontroversi dan misteri di kalangan para saintis. Belum lagi mimpinya, apalagi cerita tentang takwil mimpinya. Dan Al-Quran sudah bicara tentang takwil mimpi. Nabi Yusuf di antara yang Allah ajarkan adalah takwil mimpi. Yang itu artinya bahwa mimpinya adalah sebuah realitas, tetapi kemudian bagaimana memahami realitas itu adalah dengan takwil. Ini suatu ilmu yang luar biasa panjang lebarnya. Nah, intinya kemudian Allah dalam kaitannya dengan Ashabul Kahfi, dalam kaitannya dengan para pemuda yang berada di dalam gua itu, Allah mengatakan bahwa Allah tutup telinga mereka. Tutup telinga mereka untuk kemudian mereka mengalami tidur panjang.